Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Widiarti SPDI, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan UIN Syahada Padang Sidimpuan Angkatan 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2421101232. Hari ini Selasa 6 Mei saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah saya mengajar, yaitu MI Muhammadiyah Karanggondang, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, pada kelas 5 MI dengan tema meneladani nilai kurban dalam kehidupan sehari-hari dengan metode Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajarannya, agar pembelajaran kita lancar, kita baca doa dulu yuk. Yuk, pada ketua kelas, silahkan dipimpin. Tangan di atas meja, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini Bu Guru absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini? Ada. Coba Amanda Desi Puspita mana? Hadir. Hadir. Terus Andre. Tidak. Apa? Sakit. Kita doakan ya, semoga cepat Sembuh. Akila Fernanda. Hadir. Iya. Dafa Afan Afaru. Hadir. Diandra Izzatunisa. Hadir. Hafif Humaira. Hadir. Ya. Eni Astuti. Hervin Kali. Hadir. Upu Bayu Haji. Hadir. Malika Novelia Putri. Hadir. Nela Karunia Putri. Hadir. Rahma Putri Safira. Hadir. Raisa Putri Adelia. Hadir. Restu Alif Ar-Rahman. Hadir. Sulis Fatona. Hadir. Tahyatun Puspita. Hadir. Tia Kanza Apriliana. Hadir. Tiara Puspita. Fania Juliana. Hadir. Yuar Dewi Permana.
wajib. Nah, kurban itu biasanya dilaksanakan berapa sekali satu tahun? Satu kali, yaitu pada hari Idul Kurban atau Idul Adha. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, anak-anak tadi sudah tahu penyembelihannya atau hari kurbannya. Sekarang Bu Guru mau tanya, hewan yang biasanya untuk kurban biasanya apa? Sapi, kambing, kerbau. Kambing atau domba. Kerbau boleh? Boleh. Unta. Nah, hewan kurban adalah hewan yang dagingnya halal dimakan. Nah, biasanya itu kalau di kita itu nggak ada unta ya, ada nggak? Ada, tapi di kebun binatang ya. Jadi kalau di kita itu kurbannya itu biasanya sapi sama kambing ya. Nah, sekarang karena hari ini kita bahasnya tentang masalah kurban. Nah, jadi anak-anak biar tahu ya, coba buka halaman 52. Di situ ada materi tentang kurban. Jadi anak-anak tahu, oh iya ternyata kurban itu wajib dan kurban itu adalah merupakan sunnah Rasul ya. Iya, karena kurban itu merupakan perintah dari Allah ya. Nah, sekarang sudah ketemu? Sudah. Coba sekarang baca pengertian dan dalil tentang kurban. Salah satu saja, coba Mbak Kila. Pengertian kurban itu apa? Secara bahasa, kurban berasal dari kata koruba, yakrubu, kurbanan, yang artinya dekat atau mendekatkan. Kurban dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyerahkan sebagian nikmat yang telah diterima kepada golongan-golongan yang berhak menerima. Istilah kurban sering juga disebut dengan nah atau yaumun nah, yang artinya hari kurban. Disebut pula udiyah, yang artinya sembelihan atau binatang sembelihan. Iya, sudah. Itu adalah pengertian kurban. Nah, kurban adalah sesuatu yang dipersembahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kurban itu ternyata persembahan kita. Adapun binatang ternak yang biasa dikurbankan atau biasa untuk kurban yaitu ada kambing, sapi, dan unta yang disembelih pada hari Idul Adha dan beberapa hari tasrik ya. Tadi hari tasriknya itu adalah hari nahar ya. Iya, biasanya disembelihnya itu nggak cuma sehari. Kalau nggak cukup waktunya itu berapa? Ada 3 hari, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu namanya hari tasrik ya. Nah, terus ada lagi hukumnya. Nah, hukum kurban. Kurban itu hukumnya sunnah, tapi sunnah mu'akkad. Jadi sunnahnya sunnah wajib ya bagi yang mampu. Perintah kurban itu ada dalam Quran
adalah firman Allah ya yang mendasari untuk kurban. Jadi kurban itu ternyata perintah langsung dari Allah, karena kurban itu merupakan perintah, makanya kita harus atau kita wajib melaksanakan ya. Nah, sekarang coba ada yang tahu tentang penyembelihan kurban. Nah, di sini ada hewan apa saja yang disembelih? Ada hewan apa saja? Sapi, kambing, unta. Ya, ada sapi, kambing, unta. Kalau lainnya boleh nggak? Boleh nggak? Tidak, tidak boleh. Tidak boleh. Boleh kalau yang halal tapi memenuhi tuntutan atau yang memenuhi apa? Syarat ya, syarat dan kriteria. Nah, di sini ada 3 hewan kurban yang disembelih, yaitu kambing, unta, dan sapi. Terus ada lagi hikmah kurban. Nah, ternyata kurban itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, dan apa? Berbagi daging dengan tetangga dan fakir miskin, mendapatkan pahala yang banyak dari bunuh hewan kurban. Nah, ternyata hikmahnya kurban itu banyak ya, mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan, berbagi daging ya, terus mendapatkan pahala. Yang paling penting itu adalah kita itu sudah niatnya berkurban itu menginginkan pahala dari Allah. Nah, sekarang coba anak-anak dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok itu nanti kita mau berdiskusi. Nah, kayak gini aja nggak apa-apa ya. Berarti satu baris ini 1 kelompok, satu baris 1 kelompok, satu baris 1 kelompok. Ya, nanti Bu Guru akan membagi lembar kerja. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hikmahnya. Sekarang kita bahas kambingnya atau hewan-hewan kurbannya. Syaratnya, syarat dan ketentuannya tadi. Syaratnya itu harus bagaimana ya? Ada yang tahu syaratnya? Binatang yang dikurbankan berupa unta, sapi atau kerbau, kambing, dan domba. Binatang yang dikurbankan harus memenuhi ketentuan atau syarat sebagai berikut. 1. Sehat dan gemuk. 2. Tidak kena penyakit. 3. Tidak boleh cacat. Iya, hewannya itu kambing, sapi, unta. Terus binatangnya harus apa tadi? Sehat dan gemuk. Gemuk, Tidak kena penyakit. terus Tidak boleh cacat. tidak boleh cacat. Terus ada lagi, harus yang sudah memenuhi umurnya ya. Umurnya itu juga harus sesuai. Contohnya ini kambing. Kambing itu umurnya minimal adalah 1 tahun. Iya, kalau kambing 1 tahun sudah boleh buat kurban. Ya, tapi kalau kambingnya belum gemuk, sehat, belum 1 tahun, boleh nggak? Tidak boleh, karena ketentuannya itu harus minimal 1 tahun. 2 tahun boleh? Boleh, karena minimal adalah 1 tahun. Yang kedua, unta. Kalau unta itu minimal berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Terus tidak boleh cacat juga ya. Terus tidak boleh kena penyakit. Kalau sapi berapa tahun? 2 tahun. Juga
tajam itu nanti menyakiti si hewan kurban. Jadi harus yang tajam, sebelum menyembelih harus ditajemin sekali potong ya, biar tidak menyiksa hewannya. Terus ada lagi menghadap kiblat. Iya, jadi hewannya itu dihadapkan ke kiblat ya. Terus Untuk memudahkan hewan kurban sebaiknya diposisikan bertumpu pada sisi kiri. iya, jadi untuk memudahkan waktu penyembelihan diposisikan itu kurbannya itu di posisi di sebelah kiri. Ya, jadi di sini hewannya, terus di sini. Enggak kayak gini tapi kayak gini ya. Tuh. Terus ada lagi Menyembelih pada pangkal leher, memotong jalur nafas, jalur makan, serat urat nadi sebelah kanan dan kiri. iya, jadi waktu pas penyembelihan itu diusahakan posisi pisaunya itu ada di pas leher, pangkal leher ya. Iya, jadi memotongnya itu pas di jalur nafas. Iya, sama dengan manusia, hewan juga punya leher ya. Jadi manusia, hewan itu sama punya leher. Jadi kita itu bernafas itu ini ada ininya nanti. Di sini ada pangkal lehernya ini jalur nafas ya. Jalur nafas atau jalur makan. Terus ada lagi Dilaksanakan setelah sholat Idul Adha sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. iya tadi. Jadi Idul Adha atau penyembelihan kurban itu ternyata tidak hanya 1 hari dilaksanakannya. Kalau tidak sempat bisa sampai tanggal 13 Zulhijjah. Karena kan hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ini waktu ini adalah waktu terakhir. Setelah ini berarti sudah tidak boleh lagi pemotongan hewan kurban. Karena hewan kurban dilaksanakan tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu tentang pelaksanaan hewan kurban. Nah, sekarang coba dibagi 4 atau 3 ya. 4 atau 3? 4 kelompok. Nah, Bu Guru nanti ngasih tugas anak-anak diskusi kelompok ya, menjawab pertanyaan. Tadi anak-anak sudah tahu tata cara dan pengertian kurban. Nah, di sini nanti Bu Guru kasih lembar kerjanya supaya anak-anak mendiskusikan dengan teman-teman ya. Diskusi bersama. Yo, diskusi. Dikerjakan diskusi. Oh, coba. Oh. Apa yang dimaksud kurban tadi? Kurban adalah apa? Pengertiannya. Ya, diskusikan bersama. Apa yang dimaksud kurban? Pengertiannya sama. Pengertian kurban apa? Enggak apa-apa, ini bisa apa ini? Apa saja bagi Mbak? Enggak apa-apa ini. Ya, enggak apa-apa. Ceritanya dulu.
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum melaksanakan kurban bagi umat Islam? Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sebutkan 3 syarat hewan yang sah untuk kurban. A. Sehat dan gemuk. B. Tidak kena penyakit. C. Tidak boleh cacat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2, ayo kelompok siapa? Siapa yang mau maju? Ayo Mas Bram, gak apa-apa Mas. Ayo Mas Bram, maju gak apa-apa. Kita menyampaikan saja. Apa yang dimaksud kurban bagi umat Islam? Kurban dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum melaksanakan kurban bagi umat Islam? Membeli binatang kurban hukumnya sunnah muakkad. Sebutkan 3 syarat hewan yang sah untuk kurban. Sapi, kambing, dan unta. Kelompok 3. Apa yang dimaksud kurban bagi umat Islam? Kurban dimaksudkan usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum melaksanakan kurban bagi umat Islam? Sunnah muakkad. Sebutkan 3 syarat hewan yang sah untuk kurban. A. Sapi. B. Kambing atau domba. C. Unta. Apa yang dimaksud hewan kurban bagi umat Islam? Kurban dimaksud sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Apa hukum melaksanakan kurban bagi umat Islam? Sunnah muakkad. 3 syarat hewan yang sah untuk kurban. A. Sehat dan gemuk. B. Tidak kena penyakit. C. Tidak boleh cacat. Oh ya, Mas, satu lagi. Apa yang dimaksud kurban bagi umat Islam? Kurban dimaksud sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum melaksanakan kurban bagi umat Islam? Menyembelih binatang kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. 3. Sebutkan 3 syarat hewan yang sah untuk kurban. Sehat dan gemuk, tidak kena penyakit, tidak boleh cacat. Nah, tadi kita sudah berdiskusi tentang kurban atau hewan kurban. Jadi kita bisa tahu ya bahwa ternyata hewan kurban itu kalau kita tahu itu cuma kambing dan sapi, tapi ternyata ada unta. Nah, jadi sebelum kita mau berkurban, kita itu harus tahu bahwa hewannya itu harus apa? Pertama, sehat, gemuk. Terus tidak kena penyakit atau tidak cacat. Karena kalau tiga-tiganya ini tidak memenuhi, hewannya itu tidak sah. Karena syarat sahnya hewan kurban itu yang pertama tadi harus sehat. Iya, badannya harus sehat. Kalau yang sakit otomatis terkena penyakit. Jadi tidak boleh. Terus yang kedua yaitu gemuk. Iya, hewannya itu harus gemuk. Kalau tidak gemuk, tidak ada dagingnya. Ya kayak perang anak gemuk ya. Nah, itu. Terus yang ketiga kan tadi tidak cacat atau tidak kena penyakit. Kalau yang tidak cacat atau tidak kena penyakit, contohnya kalau kambing itu
Ya, tadi anak-anak sudah presentasi dan diskusi tentang hewan kurban. Nah, Bu Guru, ya tadi kita sudah berdiskusi bersama ya. Iya, tadi berdiskusi tentang hewan kurban dan bagaimana hewan kurban. Nah, sekarang tugas yang selanjutnya adalah anak-anak nanti masih dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok membuat poster tentang berkurban atau ajakan berkurban, ya. Ya, bisa kalimatnya yang membangun. Ya, kalimatnya membangun. Coba diskusi. Membuat poster tentang
ya? Iya, biar menarik. Tuh, PR-nya di rumah ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita ada materi tentang haji dan umroh, ibadah haji dan umroh untuk pertemuan minggu depan ya. Nah, sekarang coba kalau sudah selesai semua bukunya dimasukkan ke dalam tas, kita beres-beres. Good.